Banyak orang bilang 2024 itu tahun yang sulit. Saya sebagai orang yang introvert dan pesimis, cukup merasa 2024 itu tahun yang sulit emang. Tapi karena saya pesimis, saya menggunakan kekuatan saya untuk mencoba menanggulangi tahun ini supaya bisa lebih baik. Jadi di video kali ini saya bakal bahas tentang 5 strategi yang saya pakai sendiri di tahun ini supaya tahun ini saya bisa lebih baik lagi. Nama saya William, saya kerja di startup dan saya sehari-hari membuat konten YouTube tentang personal development, juga tentang bisnis. Kalau misalnya teman-teman baru join channel ini, baru lihat channel ini, tolong subscribe supaya saya bisa bikin video-video yang lebih bagus ke depannya. Jadi tahun ini tuh tahun yang lumayan berat buat semua orang, terutama kalau saya sendiri di industri startup itu lagi banyak banget layoff. Kantor saya sendiri, tempat saya kerja, teman-teman mungkin kalau mau ngecek bisa ke LinkedIn, itu baru aja layoff mungkin 1/3 dari total employee-nya. Belum industri-industri startup lainnya yang kayak agritech, fintech segala macam yang lagi banyak layoff. Jadi ini tuh kayak jadi alarm bangun kalau memang dunia ini sedang nggak baik-baik aja. Dan ini tuh bikin saya sendiri harus punya framework mengambil keputusan yang lebih hati-hati, terutama buat tahun ini. Belum lagi tahun politik, kita nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana. Jadi perlu sangat lebih hati-hati supaya kita bisa lebih baik tahun ini. Saya self-proclaim seorang introvert yang pesimis. Dalam artian cara saya memandang dunia tuh lumayan negatif. Jadi kalau saya ngeliat sesuatu masalah, saya biasanya ngeliatnya dari worst case scenario-nya dulu, terus saya balikin apa yang saya bisa lakukan untuk menghindari skenario tersebut. Cara yang mungkin gak efektif buat sebagian orang, tapi so far efektif buat saya sejauh ini. Nah, di sini saya mau berbagi mungkin semacam tips yang sudah saya lakukan tahun ini, yang hopefully bisa bikin tahun ini lebih baik walaupun kondisinya lagi kurang bagus. Ada beberapa. Yang pertama yaitu strategi namanya decluttering. Kalau misalnya teman-teman nonton di Netflix tuh ada seorang namanya Marie Kondo. Jadi dia tuh ngajarin tentang cara mengorganize barang-barang, tapi dia juga memperkenalkan namanya decluttering. Decluttering itu artinya kita menyingkirkan barang-barang yang sudah kita tidak pakai lagi agar barang-barang yang kita gunakan tuh lebih berguna dan bermanfaat buat kita. Jadi kita hanya menyimpan hal-hal yang bermanfaat. Ini tuh habit yang saya punya. Mungkin pas saya baru mulai kerja dan baru bisa cari duit sendiri, saya mulai beli barang-barang yang sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi saya ngerasa pengen beli dan jadinya numpuk di tempat saya. Contoh misalnya saya punya beberapa audio mic recorder kayak gini, saya punya beberapa gadget-gadget yang mungkin kayak harganya murah-murah tapi saya beli-beli aja gitu di bawah 15.000, tapi jadinya numpuk. Saya punya beberapa baju yang mungkin saya pakai, tapi saya pakainya itu doang. Kebanyakan barang gadget sih elektronik yang saya punya yang mungkin kayak banyak gitu. Nah, yang saya putusin tahun ini adalah di sekitar akhir minggu keempat di Januari itu saya list semua barang-barang yang saya punya, itu saya jualin barang-barang yang saya nggak pakai lagi. Jadi saya cuma mempertahankan barang-barang yang saya pakai. Saya jual HP kedua saya jual mic, saya jual monitor, saya jual Xbox yang saya baru beli 2 tahun lalu, saya jual karena saya nggak pernah pakai. Ini semuanya udah laku. Saya lagi jual laptop saya, MacBook Air. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau beli, mungkin nanti saya bisa taruh di deskripsi. MacBook Air saya pakai sendiri, tapi saya lagi ngeliat nih barang-barang saya apa aja yang bisa saya jadiin duit dan mengurangi kepemilikan yang saya punya gitu. Jadi menurut saya ini cukup penting. Jadi saya juga ngelakuin ini ke barang-barang di digital, contohnya kayak di Google Drive. Itu saya ada masalah di mana saya tuh bayar Google One yang premium yang kita bisa dapat extra storage tambahan. Tapi setelah pikir-pikir saya nggak pernah pakai banget fitur-fitur lainnya. Jadi saya coba hapus-hapusin file-file yang ada di sana. Jadi saya nggak perlu bayar lagi. Ada beberapa file-file kayak file-file desktop, file-file yang ada di cloud yang saya bayar. Saya coba lihat saya butuh nggak sih filenya, dan kalau misalnya enggak ya saya hapus. Kalau misalnya saya butuh, mungkin saya pindahin ke storage yang offline, jadi nggak harus bayar terus-menerus. Ini bagian dari saya exercise decluttering tadi.
Yang kedua, strategi yang saya gunakan untuk tahun ini, menurut saya penting banget buat kita tuh bisa update skill. Di role yang saya punya sekarang itu cukup terbatas karena saya ada di role dimana saya harus manage orang. Ya, jadi kemampuan yang diasah tuh lebih ke kemampuan manajerial. Tapi saya tetap coba update skill dengan akhir-akhirnya tuh lebih banyak cara menggunakan ChatGPT supaya saya bisa ngelakuin data analysis, doing SQL. Jadi saya bisa lebih fasih lah dalam mengolah data dan lebih tajam juga kalau ngambil keputusan gitu. Itu salah satu tips yang menurut saya cukup ngebantu, dimana kalau misalnya di zaman-zaman biasanya ini di zaman-zaman krisis itu orang tuh selalu appreciate talenta-talenta yang bisa upgrade skillnya secara mandiri. Mungkin dari zaman saya kerja pertama kali itu terbiasa ngelakuin ini karena emang waktu itu tuntutan kerja yang harus nambah upgrade skill, tapi ini jadi skill yang penting gitu menurut saya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa skillnya mungkin kalau misalnya baru bangun karir, skill teknikalnya masih kurang, mungkin boleh coba explore, kayak coba belajar skill-skill kayak skill iklan, skill data analysis, skill kayak menulis misalnya, copywriting. Jadi teman-teman bisa tambah skill-skill itu supaya lebih siap gitu. Kalau misalnya sebenarnya pattern yang terjadi di dunia startup yang saya lihat itu orang itu dipaksa lebih generalis dibanding spesialis. Dalam artian kalau misalnya dia karyawan non-tech yang nggak berhubungan langsung dengan pembuatan produk, itu dia harus lumayan bisa versatile, bisa nganalisis data, bisa marketing, bisa bikin copywriting to some extent, bisa buat client facing, segala macamnya. Jadi teman-teman perlu dan penting banget untuk punya skill untuk mengakuisisi skill baru. Ada beberapa skill yang saya sangat tertarik belajar tahun ini dengan adanya ChatGPT, yaitu cara menggunakan ChatGPT dengan lebih benar, atau skill-skill kayak gimana caranya kita bisa, let's say kalau saya sendiri itu belajar coding dari ChatGPT gitu. Jadi kayaknya lebih make sense buat seorang non-tech kayak saya itu bisa bikin produk sendiri dengan bantuan ChatGPT, dengan bantuan AI gitu. Jadi itu jadi hal yang menarik lah untuk salah satu wishlist belajar saya ke depannya gitu. Jadi kita nggak boleh stop belajar. Yang ketiga, belajar untuk memperbaiki barang, repair. Jadi ini mungkin habit yang saya bawa sejak belanja online jadi lebih gampang, punya duit sendiri juga gitu. Jadi dikit-dikit tuh kalau bisa kita beli baru. Kalau misalnya ada barang rusak, ya udahlah beli baru aja gitu. Ini saya belajar dari orang tua saya, mami saya. Itu kalau misalnya ada pakaian yang rusak, kalau bisa kita perbaiki dulu, dijahit lah, atau misalnya kita kayak tambel lah, atau kita ke tukang jahit dan sebagainya. Ini tuh habit yang sebenarnya sangat penting, tapi mungkin karena kesibukan dan lain segala macam, saya jadi nggak mempraktekannya gitu. Sebenarnya ini habit yang penting banget karena ini ngajarin kita supaya harusnya beli barang tuh kita juga dibekali dengan skill memperbaikinya. Zaman sekarang tuh dengan ada YouTube, dengan adanya TikTok dan sebagainya tuh cukup gampang buat kita nyari informasi gimana caranya memperbaiki suatu barang gitu. Ini contoh aja, saya tuh punya earphone yang saya pakai udah hampir setahun lebih. Earphone kan sekarang gitu ya, rata-rata umurnya tuh kayak bentar gitu, mungkin cuma 1 tahun sampai 2 tahun. Biasanya saya lakukan kalau misalnya udah mulai rusak, biasanya rusak tuh simple sih, kabel-kabelnya tuh udah mulai kayak nggak proper, saya beli baru biasanya. Harganya lumayan mahal ya, 500-600 ribuan kalau yang asli. Ini saya coba hal yang baru, jadi saya belajar untuk memperbaikinya. Jadi kalau misalnya ini kelihatan, ini tuh kabel ininya udah mulai copot, jadi saya coba bersihin, terus saya pakai namanya heat shrink, terus diperbaiki gitu. Jadi sebenarnya ini tuh tren yang ada di, I would say bukan tren lah ya, kayak sebuah, ada community di Reddit namanya Buy It For Life. Intinya kayak komunitas orang-orang yang kalau bisa tuh beli barang tuh sekali aja seumur hidup, dan kalau misalnya rusak diperbaiki gitu. Jadi ini tuh sebenarnya salah satu habit yang cukup penting kalau misalnya kita punya, let's say barang-barang, baju-baju fashion gitu, kita belajar untuk memperbaikinya, merawat, mencuci dengan baik tuh, supaya dia kualitasnya tetap bagus walaupun kita pakai bertahun-tahun. Gadget itu salah satu hal yang tricky, tapi kita bisa tuh sama extent tuh belajar buat, biasanya kabel-kabel kita bisa buat diperbaiki dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa mulai dengan mempersiapkan tahun ini dengan belajar mereparasi suatu hal gitu. Dan ini tuh buat saya sih dunia yang baru, jadi menarik juga bisa belajar hal kayak gini dibanding selain dengan kita belajar hal-hal lainnya. Jadi ini belajar memperbaiki tuh hal yang penting. Pun kalau kita nggak ngerti cara memperbaikinya, mungkin salah satu skill yang penting lainnya adalah mencari orang yang bisa memperbaikinya. Kadang kita males gitu, kayak misalnya
oh baju bolong, ya udahlah kita gunting aja buang gitu. Padahal kita bisa ke tukang jahit misalnya. Mungkin karena saya lagi tinggal di Jakarta dan kayaknya orang Jakarta tuh males lah kayak gitu. Kalau bisa beli baru aja gitu. Beli di Shopee mungkin lebih murah gitu misalnya. Padahal memperbaiki juga cara kita buat memperpanjang umur barangnya dan juga cara kita merawat barang tersebut gitu. Supaya kita bisa prepare tahun ini dengan lebih baik. Yang keempat, strategi yang saya lakukan, karena saya orangnya pesimis, tapi saya introvert. Mungkin lebih ke pesimis ya. Saya siapin emergency fund tuh lebih panjang. Biasanya cuma 6 bulan nih sampai setahun. Ini sebenarnya setahun juga nggak cukup sih. Biasanya kalau saya benar-benar paranoid banget bisa 2-3 tahun. Ini tuh buat apa? Jadi kalau misalnya amit-amit ada situasi yang tidak mengenakan buat saya, misalnya saya di PHK, saya masih punya spare waktu, regardless company yang sekarang itu ngasih pesangon atau enggak. Saya masih bisa hidup, saya masih bisa makan, saya masih bisa membiayai diri saya sendiri selama 1 tahun ke depan tanpa nyusahin orang lain gitu. Buat saya ini tuh penting karena banyak orang di Indonesia, waktu itu saya pernah baca risetnya di Bank Indonesia gitu, yang nggak punya tabungan sama sekali. Banyak orang, terutama mungkin di Jakarta ya, yang hidupnya tuh kayak mantuman aja. Tabungan biasa aja belum tentu punya, apalagi emergency fund. Jadi biasanya emergency fund tuh satu layer paling bawah, di bawahnya tabungan biasa. Jadi kalau misalnya punya tabungan dong tuh nggak cukup. Ada satu tabungan yang kita nggak bisa sentuh lah. Kalau saya sendiri tuh taruh emergency fundnya di reksadana yang bisa cair instan. Jadi kalau kita butuh kapanpun saya tinggal cairin, tapi saya nggak mau taruh di bank karena nanti bisa ditarik terus-terusan gitu. Jadi saya pengen pisahin aja. Cuma kalau bikin another bank lagi kan ribet. Emergency fund ini penting buat saya karena dia ngasih sense of security ya. Kalau kita tuh apapun yang terjadi kita masih aman lah tahun ini. Itu. Another thing yang saya belum sempet cari tahu tapi sebenarnya nggak kalah pentingnya itu asuransi sebenarnya. Gimana caranya asuransi ini bisa kasih kita sense of safetyness tapi juga tetap make sense angkanya supaya kita bisa mempertahankan aset yang kita punya. Amit-amit kalau misalnya kena kejadian apapun itu kita bisa recover lah dari sana karena kita punya asuransi. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ngerti bisa tulis di kolom komentar. Saya mau belajar juga nih gimana caranya asuransi itu bisa jadi strategi buat kita jadi lebih baik lah gitu. Terutama buat saya orang yang lumayan pesimis terhadap masa depan. Strategi kelima yang saya mencoba jalankan, ini sesuatu yang tidak natural buat saya, itu adalah bersosialisasi dengan lebih baik. Maksudnya gimana sih? Jadi rasanya salah satu kekuatan orang Indonesia menurut saya adalah suka ngumpul, suka grup lah, suka berkomunitas gitu. Ini tuh jadi sesuatu hal yang mungkin asing buat saya karena saya cukup tertutup dan introvert orangnya. Cuman saya ngerasa kalau kita sudah berani membuka diri, YouTube nih sebenarnya salah satu cara saya membuka diri. Kalau kita berani membuka diri, kita tuh bisa lebih gampang membantu dan dibantu sama orang lain. Jadi kalau ada apa-apa, mungkin misalnya kita skill udah punya gitu, terus kayak kita udah bisa emergency fund. Kalau ada apa-apa, mungkin bantuan yang datang tuh bakal datang dari orang lain yang harus dipupuk dari sekarang, alias kita harus punya teman yang banyak lah gitu. Nah ini tuh secara natural tuh nggak datang di saya pribadi sih, jadi saya lagi belajar tentang ini. Cuman menurut saya ini strategi yang cukup penting sih untuk ngelewatin tahun ini. Terutama kalau kita ngeliat tahun ini banyak banget hal yang dinamis lah, banyak perubahan yang terjadi. Jadi kalau misalnya kayak ada berita-berita baru atau segala macam gitu, mungkin kita lebih cepet tahu dari teman dibanding tahu dari berita dan sebagainya. Ataupun kalau kita mau cari tahu hal-hal yang sifatnya kayak peluang-peluang yang bisa menghasilkan uang atau menghasilkan koneksi baru gitu. Jadi kita bisa lebih tahu duluan dari teman-teman yang kita punya gitu. Penting buat kita, mungkin buat saya pribadi itu penting buat saya belajar cara berkoneksi yang baru, terutama kalau misalnya udah mau umur 30-an gitu. Saya tahun ini umur 29. Rasanya udah mulai agak beda gitu style cari temennya. Bukan kayak kalau misalnya dulu pas kuliah mungkin gampang gitu. Kita banyak interaksi atau aktivitas yang bersinggungan sama orang lain. Jadi mau nggak mau harus kenalan. Tapi kalau misalnya udah umur yang udah agak jauh lah gapnya dari kuliah gitu, mulai harus develop kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu. Teman-teman mungkin notice ya, saya dari tadi bilang banyak hal tentang belajar atau adaptasi gitu. Jadi emang kayaknya salah satu hal yang paling penting adalah mau belajar sih di tahun ini. Kalau kita ngelihat banyak banget kasus-kasus di mana orang-orang yang dipaksa belajar hal baru karena hal yang sudah dia ketahui sebelumnya itu udah usang gitu. Contoh misalnya saya punya beberapa teman yang di layoff lah di kantor saya sekarang, yang udah kerja tuh udah cukup lama. Udah bertahun-tahun lah. Quote unquote tuh mereka mungkin dipaksa buat belajar hal baru karena
mungkin pengalaman mereka sebelumnya tuh mungkin ya nggak fit dengan lowongan-lowongan yang lagi buka sekarang. Mau nggak mau dia harus beradaptasi gitu. Jadi saya ngeliat banyak sih yang kayak gitu, banyak orang yang kayak mungkin backgroundnya dari sesuatu yang sangat beda dengan yang diterima sama zaman sekarang, dan mau nggak mau harus berubah, switch karir dan sebagainya gitu. Jadi penting buat kita semua untuk selalu punya skill untuk belajar hal baru sih. Saya punya satu video tentang cara efektif belajar, viewsnya udah hampir 1 juta. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa nonton video itu. Kurang lebih itu sih. Saya nganggap tahun 2024 ini tuh tahun yang mungkin lumayan sulit ya, terutama pekerja-pekerja di startup. Cuman bukan berarti ini bakal jadi tahun yang gelap gitu menurut saya. Menurut saya justru kita harus membekali diri dengan strategi-strategi yang tepat supaya tahun ini kita bisa jadi fondasi ke depannya bisa lebih baik gitu. Karena hal-hal yang saya bilang tadi tuh saya anggap sebagai mungkin bukan strategi jangka pendek ya, tapi strategi jangka panjang. Kayak decluttering itu pengennya jadi habit, jadi saya nggak punya barang-barang yang eksesif lah gitu. Saya punya barang yang saya beneran pakai aja. Belajar buat memperbaiki itu hal yang menarik sih buat saya, jadi saya pengen mempelajari itu. Dan saya kedepannya juga consider kalau beli barang tuh tingkat segampang apa diperbaikinya tuh penting buat saya. Atau punya emergency fund, ini salah satu hal yang buat saya sebenarnya baru. Saya baru coba emergency fund tuh tahun lalu, dan saya baru mulai kayak ngikutin cara sistemnya supaya saya otomatis tuh tahun ini. Terus visualisasi juga salah satu cara buat saya mungkin membuka diri dan membuka peluang juga buat saya. Jadi ini tuh tahun yang mungkin jadi refleksi kalau banyak hal-hal yang saya harus pikirin dan banyak hal-hal yang kita semua harus kerjain fundamentalnya nih, supaya kita bisa lebih bagus lagi 2025, 2026, 2027 ke depannya. Kurang lebih gitu buat video kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada saran tadi kayak misalnya tentang asuransi dan sebagainya yang saya mungkin belum tahu, atau strategi-strategi lain supaya tahun ini lebih joss lagi, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya bakal bales. Saya baca semua komen yang ada kok. Jadi kita bisa ngobrol di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.